Beberapa malam tidak berakhir hanya dengan tidur. Ada malam-malam tertentu yang menjadi pintu, bukan pintu menuju mimpi, tapi menuju sesuatu yang jauh lebih gelap dan nyata. Dan saat itu tiba, tak semua orang akan bisa kembali seperti semula. Jangankan berhenti, hujan bahkan belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda, meskipun telah turun deras lebih dari setengah jam. Udara menjadi pengap, kaca-kaca mobil dilapisi embun tipis, dan waktu terasa jauh lebih lambat daripada biasanya. Chandra menatap layar ponselnya yang kosong dari sinyal. Panggilan ke Kirana tak kunjung tersambung. Berkali-kali dia mencoba, berkali-kali pula nada gagal yang menjawab. Melihat raut khawatir di wajah Chandra, Anissa mencoba menenangkan. Mungkin sinyalnya jelek, lagi hujan begini, gangguan itu biasa. Chandra menggeleng pelan, bukan cuma soal sinyal. Perasaan gue nggak enak, hujannya juga aneh. Aneh gimana? Gue rasa makhluk yang ngikutin kita nggak suka ada orang lain ikut campur. Kayaknya dia cuma mau ketemu gue. Anissa mendengus dan terkekeh. Ini bukan waktunya ngerasa ganteng, Chan. Tapi Chandra tetap serius. Gue serius, makanya lu tunggu di sini aja, biar gue yang hadapin semua ini. Enggak, Anissa langsung menolak. Kalau lu kenapa-napa, gue bisa dibunuh cewek lu. Lagian kalau ini soal mistis, lebih baik berdua kan. Chandra ingin membantah, tapi wajah Anissa tak menunjukkan celah untuk dibantah. Akhirnya dia mengalah. Gue cuma harap lu gak nyesel ikut gue masuk. Anissa menarik napas lalu tersenyum. Kalau hidup harus nyesel, ya sekalian aja nyesel bareng. Mobil Chandra memasuki halaman rumah kuno itu perlahan. Dan entah kebetulan atau bukan, begitu ban terakhir menyentuh permukaan tanah perkarangan, hujan langsung berhenti. Udara mendadak senyap, hanya suara titik-titik sisa air yang menetes dari daun ke tanah. Anissa turun duluan. Ia memandangi rumah itu dengan ekspresi datar, tapi sorot matanya menyimpan waspada. Chandra mengikuti, merasakan atmosfer rumah itu terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Angin malam yang dingin menusuk kulit, aroma tanah basah menyelip di antara dedaunan, dan suara kicau burung yang tak biasa menggema di tengah gelapnya malam. Sebelum sempat masuk, Chandra mencoba sekali lagi menghubungi Kirana, tapi sama saja, tidak bisa tersambung. Lalu, jeritan memecah udara. Aduh, aduh, aduh. Anissa memeluk perut dan membungkuk. Lu kenapa? Chandra panik. Perut gue mules banget. Gawat, di dalam ada toilet kan? Lu serius? Sekarang juga? Lu pikir gue pilih waktu? Buruan. Chandra tak sempat berpikir jernih. Ia membuka pintu dan menuntun Anissa ke toilet yang dulu pernah ia gunakan. Tempat di mana suara senandung pertama kali muncul. Jangan berdiri di depan pintu, Anissa mengomel. Gue nggak bisa keluar kalau lu nongkrong di situ. Tapi udah jauh-jauh sana. Gue bisa teriak kalau kenapa-napa. Chandra akhirnya mundur dan berdiri di lorong. Ia mendongak mendengarkan suara hujan yang kembali turun. Kali ini lebih deras, disertai angin dan petir. Petir pertama mengguncang kaca jendela. Petir kedua membuat lantai bergetar. Dan di petir ketiga, lampu padam total. Chan, jangan bercanda. Gue belum selesai nih, teriak Anissa dari balik pintu. Bukan gue, ini mati lampu beneran. Chandra menyalakan senter ponsel, tangannya sedikit gemetar. Gue cari MCB dulu. Chandra melangkah dengan hati-hati ke arah meteran listrik. Setiap langkah terasa berat, bukan karena gelap, tapi karena ia merasa ada sesuatu yang mengikuti. Tapi tidak terjadi apa-apa. Ia menemukan kotak listrik dan menaikkan MCB. Cahaya kembali. Namun waktu ia balik, terdengar suara yang membuatnya berhenti di tempat. Chandra, kamu di mana? Suaranya Kirana. Chandra mendekati jendela, mencoba mengintip, tapi hujan terlalu deras untuk melihat apapun. Chandra, kini suara itu berasal dari atas, dari kamar di lantai 2, dari tempat
foto itu berada. Dan sebelum sempat mempertimbangkan apa-apa, jeritan membuatnya lupa semuanya. "Ah, tolong!" Itu suara Kirana. Tanpa berpikir panjang, Chandra lari menaiki tangga dan membuka pintu kamar. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun, sosok perempuan dalam foto itu sudah tidak ada. Sunyi menyelimuti ruangan. Kemudian, ponselnya berdering. "Anissa, belum tidur, Chan? Lagi nonton drakor ya?" Suara Anissa terdengar ceria. "Gue baru inget, belum nanya lu mau oleh-oleh apa dari Bali." Chandra gemetar. "Anissa, jangan bercanda. Cepetan ke lantai 2. "Hah? Lu mabuk? Lantai 2 apaan?" Sambungan mati. Layarnya gelap. Baterai habis. Lalu, suara langkah kaki berat, lambat, naik dari tangga di belakangnya. Chandra menoleh, nafasnya langsung tertahan. Di tempat lain, di waktu yang sama, Kirana mengamuk di hadapan Bu Sundari. Waktu mengetahui Bu Sundari menolak membantu menyelesaikan masalah mereka serta mengusir Chandra, Kirana mengamuk dengan melontarkan segala umpatan yang diketahuinya. Hendra dan Laura berusaha menengahi keduanya, namun situasinya memburuk sebab Bu Sundari memaki balik. Keributan yang mereka timbulkan akhirnya menarik perhatian warga sekitar. Bahkan, kepala desa sampai turun tangan. Kirana mengadukan kejadian yang menimpa mereka sekaligus menuntut Bu Sundari bertanggung jawab. "Sundari, Sundari," kepala desa menggeleng sambil berdecak pelan. "Kenapa masih kamu sewakan rumah itu? Aku lagi butuh uang tambahan buat anakku. Akang kan tahu sendiri, usahaku nggak kelancar sejak COVID." Bu Sundari membela diri. Kepala desa memutuskan untuk membantu supaya masalah ini tidak semakin berlarut. Dia mengumpulkan warga, kemudian bersama-sama mendatangi bangunan peninggalan Belanda tersebut. Mereka kemudian masuk ke dalam, memeriksa setiap sudut di lantai dasar sebelum menuju kamar yang ada di ujung tangga, lantai 2. Awalnya kamar itu terasa normal, sampai Kirana mendadak menjerit dan jatuh dalam posisi berlutut sambil menunjuk foto hitam putih di ruangan tersebut. Laura ikut menjerit, Hendra terdiam, wajah Bu Sundari memucat, karena sekarang sosok pria dalam foto itu telah berubah. Kini yang berdiri di sebelah sang wanita adalah Chandra. Kadang, kehadiran seseorang tidak hanya meninggalkan jejak di dunia nyata, tetapi juga di tempat lain. Dan kadang, permintaan maaf datang terlambat. Cerita ini mungkin telah usai, tapi bagi mereka yang pernah masuk ke rumah itu, jejaknya akan terus melekat. Karena ada kisah yang tak pernah sepenuhnya pergi, dan ada nama yang kini ikut tinggal di dalam bingkai. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Tapi sebelum kamu menutup mata malam ini, coba dengar baik-baik. Apakah kamu juga mendengar suara perempuan bersenandung? Sampai jumpa, atau mungkin selamat datang.